Halo semuanya, kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan analisis servual dan Kano di Sinema Siswan Wiswak Bali. Berikut merupakan anggota kelompok kami, dari kelompok 3. Pendahuluan, jadi menonton sebagai media hiburan sudah ada sejak zaman nenek moyang kita yang ditandai dengan adanya perwayangan. Dan salah satu tempat menonton yang sudah banyak orang saat ini merupakan Cinema 21. Nah, di sini orang-orang dapat menonton film-film terbaru yang dibuat di seluruh dunia. Dan oleh karena hal tersebut, kami melakukan penelitian untuk tujuan melakukan pengukuran kualitas pelayanan dan memberikan usaha perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bioskop 21 di Mall Bioskop Bali. Sehingga dengan adanya menilai indeks kepuasan konsumen Cinema 21, dapat diketahui tingkat kepuasan konsumen dengan memperhatikan tingkat kepuasan dari pelayanan dan juga mengukur perbandingan antara tingkat kepada kapasitas yang disediakan dengan kenyataan yang dirasakan oleh konsumen. Berdasarkan dari kuesioner yang kami sebar, responden ada laki-laki berjumlah 52% dan perempuan berjumlah 48% dari 40 responden. Lalu terkait usia, 60% di antaranya berumur 10-20 tahun, lalu 37% di antaranya berumur 21-30 tahun, dan 3% di antaranya 31-40 tahun. Dari ke-49 tersebut memiliki jumlah tontonan dalam satu bulan, yaitu kurang lebih 1 kali sebanyak 70%, 2 kali sebanyak 25%, dan 3 kali sebanyak 5%. Variabel pertanyaan. Di kuesioner kami, terdapat 60 pertanyaan yang dibahas, di antaranya 36 untuk pengujian serval dan 24 untuk pengujian Kano. Berikut merupakan list dari pertanyaan serval. Ini juga dari serval tentang responsiveness dan reliability. Lalu ini berkaitan dengan assurance dan empathy. Lalu selanjutnya ini merupakan list dari pertanyaan Kano. Ini lanjutannya. Dan ini ya pertanyaan Kano sampai dengan 24 pertanyaan. Skala pengukuran yang kami gunakan adalah pada serval kita menggunakan skala pengukuran 1-5, di mana skala 1 mengatakan sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Sedangkan dalam Kano kami menggunakan pengukuran 1-5 juga, di mana antaranya 1 merupakan saya suka seperti itu, 2 saya seharusnya seperti itu, 3 saya netral, 4 saya masih bisa menerima seperti itu, dan 5 saya tidak suka seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya dia akan menjelaskan tentang pembuatan dan distribusi kuesioner. Nah, kuesioner yang kita pakai ini akan menggunakan Google Form. Google Form ini dari Google, dia tujuannya untuk mengumpulkan data dari responden. Nah, kita akan dimudahkan dengan Google Form ini karena dia mendukung fitur bagi link. Fitur bagi link ini kita dapat dengan mudah menyebarkan link akses ke private chat atau ke grup sosial media sehingga pengumpulan data survei dapat dipersingkat. Selanjutnya, berikut ada cuplikan kuesioner serval di mana terdapat beberapa tingkat yaitu tingkat harapan, tingkat kepentingan, dan tingkat persepsi. Masing-masing dari mereka mempunyai level, yaitu level 1, 2, 3, 4, 5. Dengan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Pertanyaannya seperti fasilitas tempat duduk dan audiovisual yang nyaman untuk menonton film, apakah harapannya tinggi atau harapannya rendah? Misalnya harapannya tinggi dapat diisi dengan 5, atau harapannya rendah dapat diisi dengan 1, begitu juga dengan kepentingan dan juga persepsi. Dan berikutnya adalah cuplikan dari kuesioner fungsional dan disfungsional. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi fungsional dan disfungsional dari layanan bioskop. Jadi ada level 1, 2, 3, 4, 5, dan jadi level 1 adalah saya suka seperti itu, dan seterusnya sampai level 5 saya tidak suka seperti itu. Nah,
hal yang direview seperti fasilitas tempat duduk dan audio yang visual nyaman untuk menonton film, apakah saya suka seperti itu atau saya tidak suka seperti itu, responden dapat mengisi dengan mengisi nomor yang tersedia. Selanjutnya, nah, distribusi kuesioner kita dibagikan dengan link seperti yang dijelaskan tadi. Nah, dengan link ini responden dapat dengan mudah mengakses Google Form dan mengisikan data dengan cepat. Nah, media ini dia disebar melalui grup sosial media, Line, WhatsApp, dan penyebaran survei ini bersifat berantai, di mana responden dapat membagikan satu orang ke lainnya dan satu grup lainnya tanpa ada batasan. Nah, survei ini diwajibkan minimal responden 30 orang dan distribusi secara online. Ini juga mendukung social distancing dalam rangka pencegahan COVID-19. Selanjutnya, saya Ibu Stable Training Room NRP 1603-18126 akan menjelaskan mengenai uji validitas dan reliabilitas penelitian yang telah kami lakukan. Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 40 responden, di mana responden tersebut merupakan orang-orang yang sudah pernah mengunjungi Cinema 21 di Mall Beachwalk, Bali. Pengujian validitas dan reliabilitas dibantu dengan software SPSS versi 26. Sebelum melakukan pengujian, penting untuk mengetahui batas uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui apakah atribut untuk tiap dimensi valid dan reliable atau tidak. Uji validitas dibutuhkan tabel R dengan signifikansi sebesar 5% yang ditunjukkan seperti gambar di sebelah kiri. Dikarenakan responden sebanyak 40 responden, maka perlu diketahui DF terlebih dahulu, yaitu dengan cara total responden dikurangi 2, sehingga didapatkan DF sebesar 38. Melalui nilai DF dan tingkat signifikansi 5% tersebut, maka dapat ditentukan nilai R tabel sebesar 0,2638. Sedangkan untuk mengetahui apakah atribut untuk tiap dimensi reliable atau tidak, Cronbach alpha pengujian SPSS harus lebih dari 0,6 sehingga dapat dikatakan reliable. Uji validitas dan reliabilitas yang kami lakukan terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu tingkat harapan, tingkat kepentingan, dan tingkat persepsi, yang masing-masing memiliki 5 dimensi dengan total atribut sebanyak 12 atribut. Gambar di kiri merupakan uji validitas dan reliabilitas tingkat harapan dimensi tangible, di mana hasil tersebut ditunjukkan kalau data yang sudah dihasilkan valid dan reliable. Lalu yang di sebelah kanan merupakan uji validitas dan reliabilitas tingkat harapan dimensi responsiveness yang menunjukkan Cronbach alpha yang sudah lebih dari 0,6 dengan corrected item total correlation yang sudah lebih dari 0,2638 sehingga dapat dikatakan valid dan reliable. Kemudian gambar sebelah kiri merupakan uji validitas dan reliabilitas tingkat harapan dimensi reliability yang menunjukkan pengujian yang dilakukan terhadap kuesioner ini sudah valid dan reliable. Begitu pula dengan gambar di sebelah kanan yang menunjukkan hasil valid dan reliable. Kemudian berikut merupakan gambar uji validitas dan reliabilitas tingkat harapan dimensi empathy yang menunjukkan Cronbach alpha yang juga sudah lebih dari 0,6 dengan corrected item total correlation yang juga sudah lebih dari R tabel sehingga dapat dikatakan valid dan reliable, dan juga hal tersebut berlaku untuk gambar di sebelah kanan yang menunjukkan hasil yang valid dan reliable. Kemudian gambar sebelah kiri, uji validitas dan reliabilitas tingkat kepentingan dimensi responsiveness yang menunjukkan kalau hasil yang sudah didapatkan merupakan valid dan reliable. Begitu pula yang terjadi dengan gambar sebelah kanan yang menunjukkan adanya valid dan reliability. Kemudian gambar sebelah kiri merupakan uji validitas dan reliabilitas tingkat kepentingan dimensi assurance yang menunjukkan valid dan reliable. Begitu pula yang terjadi pada gambar sebelah kanan terkait dengan dimensi empathy tingkat kepentingan. Lalu yang di kiri merupakan uji validitas dan reliabilitas tingkat persepsi dimensi tangible yang menunjukkan Cronbach alpha yang sudah lebih dari 0,6 dengan corrected item total correlation juga sudah lebih dari R tabel, sehingga dapat dikatakan valid dan reliable. Begitu pula yang terjadi pada gambar sebelah kanan terkait dengan tingkat persepsi dimensi responsiveness.
Lalu yang dikirim merupakan uji validitas dan reliabilitas tingkat persepsi dimensi reliability, di mana Cronbach alpha juga sudah lebih dari 0,6, dan corrected item total correlation juga sudah lebih dari R tabel sehingga dapat dikatakan valid dan reliable. Begitu pula yang terjadi pada gambar sebelah kanan terkait dengan tingkat persepsi dimensi assurance. Lalu yang terakhir merupakan uji validitas dan reliabilitas tingkat persepsi dimensi empathy, di mana ditunjukkan Cronbach alpha yang sudah lebih dari 0,6, dengan corrected item total correlation yang sudah lebih dari R tabel, sehingga pengujian tersebut dapat dikatakan valid dan reliable. Jadi kesimpulan uji validitas dan reliabilitas yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa seluruh atribut dinyatakan valid dan reliable, sehingga dapat dilakukan pengolahan data selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anak Agung Ramidistira di NRP 16031-9041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SERQUAL. Dalam menganalisis SERQUAL ini, pada setiap atribut layanan kami memberikan 3 penilaian sekaligus, yang dimana di antaranya ada tingkat harapan, tingkat kepentingan, dan yang terakhir tingkat persepsi. Dari data yang sudah didapatkan tersebut, dilakukan perhitungan gap dari setiap atribut layanan, lalu dilanjutkan dengan perhitungan customer satisfaction. Setelah semua data yang didapatkan telah dihitung, yang dimana jika nilai customer gap yang didapatkan telah negatif, berarti kepuasan customer pada layanan Cinema Access One belum dapat tercapai, begitu pula sebaliknya. Jika nilai customer gap yang didapatkan adalah positif, maka kepuasan customer pada layanan Cinema Access One sudah tercapai. Dan jika nilainya 0, maka dapat diartikan bahwa customer sudah merasa cukup puas dengan layanan yang diberikan. Dari perhitungan analisis SERQUAL yang telah dilakukan, pada seluruh atribut layanan mempunyai gap yang negatif, kecuali atribut layanan nomor 10, yang berarti tidak ada perbaikan yang dilakukan pada atribut layanan nomor 10 pada analisis SERQUAL ini. Baik, untuk selanjutnya, saya Idewa Gedeng Tuntarmadi, NRP 16031-9053, akan menjelaskan tentang analisis hasil Kano. Jadi, tabel di samping merupakan hasil kuesioner yang telah diisi oleh 40 responden, di mana kuesioner ini terdiri dari 2 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan fungsional dan disfungsional. Berdasarkan respon yang telah didapatkan, dilakukan analisis Kano untuk mengelompokkan atau mengkategorikan atribut pertanyaan SERQUAL ke dalam salah satu kategori dari 6 kategori yang ada, yaitu atraktif, must be, one dimensional, indifferent, questionable, dan reverse. Kano Evaluation Table itu digunakan untuk mengkategorikan atribut pertanyaan SERQUAL tersebut. Salah satu contohnya ialah bisa dilihat dari jawaban responden pertama. Pada pertanyaan tangible 1, bagian fungsional, responden memilih jawaban 1, dan pada bagian disfungsional, responden memilih jawaban 2. Sehingga hasil dari analisis Kano berdasarkan jawaban fungsional dan disfungsional responden tersebut tergolong ke dalam atraktif atau A, yang dimana atraktif ini sendiri memiliki arti di mana jika atribut terpenuhi, maka akan terjadi peningkatan kepuasan oleh pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Namun jika tidak terpenuhi, maka tidak akan menjadi masalah. Next. Baik, berdasarkan hasil dari analisis Kano terhadap 40 responden, didapatkan hasil rekapitulasi seperti tabel di atas. Jadi sebagai salah satu contoh, bisa dilihat pada pertanyaan responsif 1, dari 40 jawaban, responden didapatkan hasil atraktif sebanyak 2 jawaban, one dimensional sebanyak 19 jawaban, must be sebanyak 6 jawaban, indifferent sebanyak 9 jawaban, reverse sebanyak 3 jawaban, dan questionable result sebanyak 1 jawaban. Jadi dari hasil tersebut kita bisa lihat bahwa nilai terbesar dimiliki oleh atribut O. Maka pertanyaan responsif 1 menghasilkan jawaban one dimensional, di mana one dimensional itu memiliki arti di mana kepuasan pelanggan sesuai dengan tingkat pemenuhan atribut yang diberikan. Next. Oke, selanjutnya pada analisis integrasi SERQUAL Kano. Pada tabel integrasi SERQUAL Kano didapatkan hasil bahwa ada beberapa atribut layanan yang digelapkan, dikarenakan atribut tersebut tidak perlu diperbaiki kembali. Hal tersebut dikarenakan alasan tertentu, seperti pada analisis Kano didapatkan hasil requirement pada atribut tersebut adalah indifferent, artinya bahwa atribut layanan tersebut diperbaiki atau tidaknya tidak ada dampak terhadap kepuasan yang dirasakan customer pada Cinema Access One.
atau hal tersebut dikarenakan nilai gap yang dihasilkan pada analisis requal mendapatkan hasil yang positif, yang dimana artinya kepuasan customer pada layanan Cinema Access1 sudah tercapai. Selain itu, juga dikarenakan pada hasil perhitungan SPSS, hasil paired sample test yang didapatkan p-value yang dihasilkan melebihi alpha yang sudah ditetapkan, sebesar 5%, di mana menjadikan atribut tersebut tidak signifikan. Artinya, kepuasan customer pada layanan Cinema Access1 sudah tercapai dan tidak perlu dilakukan perbaikan kembali. Perkenalkan, nama saya Lukiananda Pramudia, NRP 160319045. Hari ini saya akan mempresentasikan usulan perbaikan melalui KFD. Dilihat dari tabel Hauki di samping, jadi katakan bahwa 3 dari atribut yang masuk ke dalam perbaikan atribut nomor 3 memiliki relative weight yang terbesar, yaitu sebesar 38,7. Jadi urutan tindakan perbaikannya yang terlebih dahulu dilakukan adalah atribut nomor 3, yaitu penerapan protokol keamanan seperti sajam, senjata api, dan obat-obatan terlarang. Selanjutnya atribut nomor 1, relative weight-nya adalah 33,3 dengan demand quality-nya, yaitu petugas bioskop tanggap dalam mengatasi keluhan konsumen. Dan yang terakhir, atribut nomor 2, relative weight-nya adalah 28 dengan demand quality-nya, yaitu penerapan protokol kesehatan mulai dari memasuki bioskop hingga keluar dari bioskop, seperti syarat vaksinasi, berdiri lindungi, hingga pembersihan ruangan dengan desinfektan setelah selesai. Sini terlihat ada tabel target or limit value. Nilai ini bisa didapatkan dari penilaian quality karakteristik seperti petugas ramah dalam mendengarkan keluhan, kecepatan dalam scanning, kemudian tugas dalam pengecekan, penerapan training secara berkala terhadap petugas. Di sini terlihat ada 4 kolom nilai dari weight atau importance dan relative weight-nya. Lalu untuk kesimpulannya, untuk melakukan usaha terhadap perbaikan, langkah terlebih dahulu dilakukan dalam melihat nilai relative weight yang terbesar. Setelah itu, melakukan urutan perbaikan yang dilakukan seperti penerapan protokol keamanan petugas, petugas yang terlatih untuk menjaga pintu masuk harus mengecek dengan teliti barang bawaan para konsumen, apakah aman atau ada barang yang mencurigakan demi keamanan konsumen lainnya saat nonton film. Memberi usulan ke pihak bioskop bahwa petugas harus ramah dalam mendengarkan keluhan konsumen dan menanggapi keluhan tersebut. Dan penerapan protokol kesehatan mulai dari memasuki bioskop hingga keluar dari bioskop, petugas bioskop harus cepat tanggap dalam scan suhu tubuh konsumen dengan alat khusus dan cepat dalam memeriksa scanning barcode melindungi untuk memastikan konsumen sehat dan mencegah penyebaran COVID-19 di bioskop. Sekian dari presentasi saya dan kelompok saya. Terima kasih.